Penahanan Kades Kohot dan 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang ditangguhkan. Jakarta Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum. Bareskrim Polri resmi menangguhkan penahanan Kepala Desa, Kades Kohot, Arsin, bersama 3 tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di wilayah pagar laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Keputusan ini diambil setelah masa penahanan mereka berakhir pada tanggal 24 April tahun 2025. Sesuai ketentuan pasal 24 dan 25 KUHP tentang batasan masa tahanan sebelum pelimpahan ke pengadilan. Selain Arsin, penyidik juga menangguhkan penahanan UK selaku Sekretaris Desa Kohot, serta SP dan CE yang bertindak sebagai penerima kuasa. Keempatnya sebelumnya ditahan sejak tanggal 24 Februari tahun 2025 terkait dugaan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu untuk pengajuan pengukuran tanah. Brigjen Pol. Juhandani Raharjopuro menyatakan, penangguhan dilakukan sambil menunggu kelengkapan berkas perkara. Kasus ini bermula dari penyidikan terhadap penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan 17 sertifikat hak milik, SHM, yang diduga berdasarkan dokumen palsu. Surat-surat seperti girik, surat penguasaan fisik, dan surat pernyataan tidak sengketa diduga dipalsukan untuk mengurus sertifikasi tanah. Penyidik juga telah menyita ratusan dokumen untuk uji forensik serta barang bukti elektronik dari kantor Desa Kohot. Berkas perkara sempat diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, namun dikembalikan dengan arahan agar penyidikan diarahkan ke ranah tindak pidana korupsi. Dittipidum menegaskan bahwa unsur formil dan material telah terpenuhi, sementara indikasi korupsi diserahkan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor. Polri, hingga kini, berkas masih dalam tahap penyempurnaan sesuai petunjuk JPU. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Muhammadiyah sebelumnya menduga Kepala Desa Kohot memperoleh keuntungan hingga 23,2 miliar rupiah dari penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut. Dugaan ini menambah tekanan publik untuk mempercepat proses hukum. Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purn. Susno Duaji bahkan mendesak agar Arsin segera ditangkap, mengingat alat bukti yang dinilai sudah mencukupi. Susno juga menilai aparat penegak hukum tidak perlu gentar menghadapi kemungkinan keterlibatan korporasi besar di balik kasus ini. Ia mengingatkan bahwa praktik penguasaan laut yang dilakukan secara ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Susno menegaskan bahwa dukungan publik dan pejabat tinggi negara sudah menguat, sehingga tidak ada alasan untuk menunda proses hukum. Senada dengan Susno, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan lambannya pengusutan kasus bisa jadi disebabkan kekhawatiran pejabat tertentu terkait keterlibatan pribadi. Ia mengajak seluruh pihak untuk membuka data secara transparan dan menyerahkannya kepada otoritas terkait. Mahfud juga mengingatkan bahwa kepemilikan SHGB di laut tidak hanya perlu dibatalkan, tetapi juga harus diproses secara hukum untuk menjaga integritas negara.